Musyawarah Mufakat. Anggota kelompok 1. Alivia Rahma Sakinah, NIM L200190263. 2. Indah Setiarini, NIM L200190265. 3. Wahyu Agustina, NIM L200190266. 4. Lensia Septa Riani, NIM L200190267. 5. Via Iskarima, NIM L200199271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Pancasila dari kelas D akan mempresentasikan tentang bagaimana mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti yang kita ketahui, saat ini musyawarah selalu dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Bahkan, hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Pada prinsipnya, musyawarah adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Secara bahasa, musyawarah berasal dari kata syawarah, yaitu berasal dari bahasa Arab, yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi, secara umum, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah mufakat sendiri memiliki tujuan, ciri, dan manfaat yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berunding untuk mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang diunggulkan. Dengan kata lain, musyawarah mufakat dalam mencapai keputusan dilakukan secara bersama dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait dalam musyawarah, memperhatikan pendapat atau yang lainnya untuk mencapai suatu keputusan. Ciri-ciri musyawarah dilakukan untuk kepentingan bersama. Setiap masalah yang melibatkan banyak orang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Biasanya terjadi di suatu perkumpulan atau organisasi, dan musyawarah adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun yang lainnya. Kedua, tidak memberatkan anggota musyawarah. Musyawarah ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu problema di mana tidak ada satupun anggota musyawarah yang merasa terbebani setelah adanya keputusan akhir. 3. Mudah dipahami. Setiap pendapat yang diusulkan oleh anggota musyawarah harus bisa dipahami dan dicerna oleh anggota yang lain. Semua anggota harus setuju dengan hasil akhir dari musyawarah tersebut. Keempat, bersumber dari hati nurani. Setiap orang yang mengikuti musyawarah harus menerima sebuah keputusan dengan hati nurani tanpa adanya ancaman ataupun paksaan. Setiap anggota memilih sesuai apa yang dia pilih, bukan hasutan dari orang lain. Tujuan dan manfaat musyawarah. 1. Mencari sebuah kebenaran. Kita bisa mengeluarkan pendapat dan mencari kebenaran dari masalah yang sedang diperbincangkan setelah mendapat hasil akhir. Yang kedua, memecahkan suatu permasalahan. Dengan cara musyawarah, kita bisa memecahkan suatu masalah dengan beberapa pendapat orang lain yang akan membantu Anda untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang ketiga, adanya kebersamaan. Selain memecahkan permasalahan yang ada, juga mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama anggota musyawarah. Yang keempat, menyatukan beberapa pendapat yang berbeda. Setiap anggota musyawarah pastinya memiliki pendapat mereka masing-masing. Dan ada kalanya tidak semua pendapat sama. Namun, pendapat tersebut akan disatukan menjadi sebuah jawaban yang mewakili dari setiap anggota sehingga semua pihak akan setuju dan tidak akan ada yang merasa dibedakan. Yang kelima, berani mengeluarkan pendapat. Berpendapat sangat diperlukan saat bermusyawarah agar tidak ada kesalahpahaman dan juga mendapatkan solusi yang baik dan bagus untuk kepentingan bersama. Yang keenam, melatih mental. Dengan mengikuti musyawarah, diharapkan bisa melatih mental seseorang untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa adanya malu yang berlebihan. Yang ketujuh, belajar menahan emosi.
dalam setiap musyawarah ada kalanya tidak sependapat dengan orang lain, sehingga disitulah kita bisa melatih emosi kita berbicara kurang setuju pada anggota yang menyuarakan pendapat. Yang kedelapan, menghargai pendapat orang lain. Setiap pendapat yang anggota lain lontarkan bisa Anda resapi dan bisa menjadi sebuah pengetahuan yang belum Anda ketahui sebelumnya, dan jika kurang setuju sebaiknya Anda menyanggah dengan kalimat yang baik. Mekanisme yang baik dan benar dalam bermusyawarah. Yang pertama, seluruh anggota yang mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota, bukan pribadi. Yang kedua, seluruh anggota dapat mencerna dan memahami apa yang sedang dimusyawarahkan. Yang ketiga, semua anggota harus sadar bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik demi anggota. Yang keempat, seluruh anggota harus bisa menahan emosinya pada saat keputusan yang diambil tidak sesuai apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, seluruh anggota wajib menaati peraturan yang sudah ditetapkan, walaupun hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Sekian, thank you.